Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat, berkah barokah, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar yaitu refleksi terhadap titik pangkal koordinat ya. Titik pangkal koordinat itu adalah perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini ya. Nah, biasanya pangkal koordinat itu dilambangkan dengan titik O, pasangan koordinatnya adalah 0,0 begitu ya. Nah, sekarang ada sebuah segitiga ABC, akan kita gambar bayangan dari segitiga ABC ini jika kita cerminkan atau kita refleksikan terhadap titik pangkal koordinat. Maka pertama kita tentukan dulu bayangan dari titik A jika kita refleksikan terhadap titik pangkal koordinat. Caranya masih ingat ya? Nah, kita tentukan jarak dari titik A ke pusat pencerminan, maka bayangannya lurus dan berjarak sama. Nah, ini begini ya. Bayangannya lurus, ini titik A. Kita hubungkan ke titik pangkal koordinat. Ya kan? Terus bayangannya lurus, berjarak sama. Nah, berarti ini bayangan titik A ya. Jarak OA dengan jarak O ke bayangannya adalah sama. Kalau bayangan kita beri nama dengan A aksen, maka OA dengan OA aksen panjangnya sama. Sekarang titik B. Titik B, nah kita hubungkan ke titik pangkal koordinat ya. Titik B nya kita hubungkan ke titik pangkal koordinat ini. Nah, ini ya. Nah, kemudian jaraknya bayangannya sama, lurus ya. Nah, ini B, kalau misalnya kita hitung ya dengan kotak-kotak ya, ini berarti kan 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2, 3 ke bawah. Berarti bayangannya sama, 1, 2, 3 ke kiri, 1, 2, 3 ke bawah. Berarti ini. Nah, ini kalau kita hubungkan ke titik O, ini panjangnya sama ya, OB dengan berarti ini B aksennya di sini. Nah, OB dengan OB aksen panjangnya sama. Yang terakhir titik C ini ya. Nah, kita hubungkan dengan titik O. Ya. Nah, maka bayangannya lurus. Berjarak sama. C kalau mau ke O ya bisa 1, 2, 3, 4 ke kanan, 1 ke bawah. Berarti maaf ke kiri ya, 1, 2, 3, 4 ke kiri, 1 ke bawah. Berarti ini 1, 2, 3, 4 ke kiri, 1 ke bawah. Berarti ini bayangan titik C, kita beri nama C aksen. Begitu ya. Nah, sekarang bayangan dari segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. A kita hubungkan ke B, A aksen kita hubungkan ke B aksen, B aksen kita hubungkan ke C aksen, dan C aksen kita hubungkan ke A aksen. Nah, ini berarti segitiga A, B, C dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ini C aksen ya. Ini B aksen. Ini A aksen. Nah, segitiganya kongruen atau sama dan sebangun. Nah, kalau kita tuliskan pasangan koordinatnya, titik A, pasangan koordinatnya berapa ini? Yaitu 1,2. 1,2 pada pencerminan dengan pusat pangkal koordinat 0,0 ya. Maka bayangannya adalah A aksen. Nah, A aksennya berapa ini? Negatif 1, negatif 2. Negatif 1, negatif 2. Terus titik B. Titik B ini adalah 3,3. 3,3 maka bayangannya adalah B
B aksen. B aksennya ini yaitu negatif 3, negatif 3. Negatif 3, negatif 3. Sedangkan titik C, pasangan koordinat adalah 4,1. 4,1, bayangannya adalah C aksen. C aksennya adalah negatif 4, negatif 1. Negatif 4, negatif 1. Gitu ya. Nah, sedangkan segitiga ABC, bayangannya adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kedua segitiga itu kongruen. Segitiga ABC kongruen. Kongruen itu sama dan sebangun, ukurannya sama, besarnya sama ya. Kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Begitu ya. Nah, sekarang dengan melihat ini, titik yang dicerminkan yaitu titik ABC, perhatikan pasangan koordinatnya dan pasangan koordinat bayangannya yaitu A aksen, B aksen, C aksen ya. Maka dari situ diharapkan kita bisa menarik suatu kesimpulan. Misalnya ada titik P ya. Pasangan koordinatnya A, B dicerminkan terhadap titik pangkal koordinat 0,0, maka P aksennya bagaimana ini? Perhatikan ya, ini 1 menjadi negatif 1, 2 menjadi negatif 2, 3,3 jadi negatif 3, negatif 3, 4,1 jadi negatif 4, negatif 1. Berarti kalau A, B menjadi negatif A, negatif B. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai rumus ya. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan titik D ya. Nah, pasangan koordinatnya terlalu jauh dari pangkal koordinat. Maka kalau kita hafal rumusnya, maka kita tidak perlu menggambar ya. Misalnya negatif 15,25. Maka ya D aksen. Nah, ini kan berarti A lawannya negatif A, B lawannya negatif B. Berarti negatif 15 lawannya 15, 25 lawannya negatif 25. Jadi di aksennya 15, negatif 25. Mudah kan? Nah, sekarang titik E misalnya negatif 20,0. Pada pencerminan terhadap titik pangkal koordinat, maka E aksennya adalah lawan dari negatif 50 adalah 20, sedangkan 0 itu bilangan netral, maka tetap 0 ya. Nah, begitu. Paham kan? Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.